Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu, sahabat. Oke sahabat, kita akan membahas tentang jati diri. Di video ini kita akan membahas lagi tentang jati diri, karena Kang Slamet penasaran tentang jati diri. Monggo. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui orang itu sudah mencapai jati dirinya atau belum mencapai jati dirinya? Maksudnya mengetahui Bukan mencapai ya. Bahasa harus benar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang kemarin. Pertanyaan Kang Slamet tentang seputar jati diri dalam dunia meditasi. Jati diri ini selalu menjadi pertanyaan yang sangat sakral bagi setiap manusia. Dalam edisi kali ini akan saya pahamkan sesederhana mungkin penjelasan tentang jati diri. Dalam dunia meditasi itu kita sangat ditekankan sekali tentang pengenalan diri atau mengenali diri. Kenapa dikatakan jati diri? Jati itu berarti yang sejati, dari kata yang sejati, yang sejatinya diri. Kalau ada bahasa yang sejati, berarti ada bahasa yang bukan sejati atau yang manipulasi. Nah, kita ini selalu dibingungkan dengan jati diri kita. Selama dalam hidup ini kita belum menemukan jati diri, kita hidupnya akan selalu bimbang. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mengenal jati diri itu orangnya selalu tenang, tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Dan orang yang sudah menemukan jati dirinya itu tidak pernah takut akan keadaan apapun. Orangnya selalu siap menghadapi segala hal. Jadi jati diri ini sangat sakral. Diri kita ini selalu dibingungkan dengan diri kita sendiri. Itu loh, paham ya maksudnya? Yang terutama membingungkan diri kita ini pikiran kita. Jadi kalau kita ingin menemukan jati diri kita ini harus bukan menyingkirkan dalam arti mematikan pikiran kita yang bersifat negatif. Jadi dalam diri kita ini itu pikiran itu ibarat seperti air. Ketika kita bercermin di dalam air, maka itu tergantung airnya. Ketika air itu keruh, diri kita tidak akan terlihat. Paham maksudnya? Dan ketika air itu bergelombang, kita juga akan seperti bergelombang. Nah, seperti itu pula dengan jati diri kita. Jadi orang yang ingin mengetahui jati diri itu pikirannya yang pertama harus tenang. Makanya dalam meditasi kan melatih pikiran agar menjadi tenang. Hening. Karena dalam keheningan itu kita betul-betul melihat siapa diri kita. Dengan dari keheningan itulah kita betul-betul paham sesungguhnya kita ini siapa dan mau apa gitu. Makanya meditasi itu sangat penting sekali. Kita selalu dibingungkan dengan keinginan-keinginan semu, keinginan-keinginan palsu, dan yang selalu mengajak pada hal-hal yang negatif atau kotor. Jati diri itu harus dipahami dengan sesederhana mungkin. Tidak perlu kita rumit-rumit memahami diri kita. Semakin kita rumit memahami diri, ya itulah diri kamu. Paham maksudnya? Diri kita ini sebenarnya sederhana dan simpel.
Tapi ketika kita mencarinya seolah-olah itu hal yang rumit, ya kita akan menjadi rumit. Paham maksudnya? Jadi siapa yang membentuk diri adalah diri itu sendiri. Ketika Anda memandang diri Anda itu adalah orang yang sulit, ya berarti diri Anda adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit. Contohlah begini, Mas Ibim dan Mas Slamet itu kan berbeda ya, berbeda kan. Kalau saya katakan sama mesti nggak mau kan? Iya. Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena beda. Hah? Beda. Sama. Bedanya di mana? Dari wajah juga beda, tingkah laku juga beda, Tinggal aku beda. semua kan beda. Tapi kira-kira ada yang sama nggak? Sama. Ya ada. Hah? Ada. Apa? Ya laki-laki. Sama-sama laki-laki. Sama-sama Laki-laki. laki. Sama-sama manusia. Iya. Sama laki-laki. Ya iya laki-laki. Tapi kan ada yang sama-sama manusia. Itu loh, paham nggak Mas? Paham. Lah, setiap orang itu selalu memandang diri kita itu selalu berbeda dengan orang lain. Kita tidak pernah memandang bahwa diri kita itu sama dengan orang lain. Itulah yang menjadikan kita selalu bercerai-berai, melihat yang lebih rendah itu sebagai orang-orang yang sampah. Itu karena kita ini menilai diri kita itu berbeda dari orang lain. Kita bisa ini, bisa itu, sedangkan orang lain belum bisa ini, belum bisa itu. Atau kita iri kepada orang yang lebih hebat. Nah itulah yang membentuk karakter-karakter diri. Jadi dalam jati diri kita ini lebih mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Karena pada hakikatnya kita ini sama. Yang membedakan itu sebenarnya bukan masalah apa namanya tadi mau bilang rupanya beda atau namanya beda, tingkah lakunya beda, enggak. Yang membedakan diri kamu dengan orang lain itu sebenarnya ego kamu sendiri. Ego. Ketika orang ini sudah dikuasai ego, maka segala tingkah lakunya itu karena kepentingannya. Dan orang-orang yang seperti itu akan sangat sulit menemukan jati dirinya. Orang yang ingin menemukan jati dirinya harus betul-betul membuang jauh-jauh ego kita. Makanya hampir orang-orang yang sudah menemukan jati diri itu mengutamakan rasa persamaan, rasa kemanusiaan. Manusia yang sejati adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia. Paham maksudnya? Manusia sejati adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia. Ketika manusia itu tidak mampu memanusiakan manusia atau merendahkan manusia lain, berarti orang itu belum mengenal jati diri. Paham nggak Pak? Nah itulah kenapa para orang-orang yang sudah mengenal jati diri itu sifatnya lebih bijaksana, tidak arogan apalagi sombong. Paham ya? Monggo yang ingin ditanyakan, tanya lagi tentang jati diri. Santai saja, nggak perlu tergesa-gesa. Tentang jati diri. Kaitannya jati diri dengan Tuhan apa misalnya? Sebenarnya banyak sekali hal yang harus dipahami. Jati diri ini sangat banyak sekali. Orang yang tidak bisa menemukan dirinya tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya. Itu sudah pasti. Jadi kalau orang itu mengaku bertuhan, beriman kepada Tuhan, tapi tidak mengetahui jati dirinya, itu bohong. Orang-orang seperti itu hanyalah sebuah bahasa yang hakikatnya adalah kosong.
Tapi orang yang betul-betul mengenal Tuhan itu pasti mengenal dirinya, itu sudah pasti. Jadi awal untuk kita mengenal Tuhan itu kita mengenal diri. Contoh begini, kamu kenal Jokowi nggak? Kenal apanya? Nama. Kenal nama. Nah itu tingkatan kamu mengenal Jokowi hanya sebuah nama. Kamu kenal Jokowi, kenal apanya? Enggak kenal nama. Nah itu pengenalan yang terendah itu sebatas nama. Itu pun ketika kita mengenal Tuhan itu kebanyakan hanya sebuah nama. Makanya banyak sekali perdebatan di dunia ini hanya sebatas nama. Itu rela saling membunuh hanya karena rebutan nama. Padahal Tuhan sendiri itu tidak butuh nama. Paham maksudnya? Orang yang mengenal hanya sebatas nama itu mudah sekali dipecah belah dan mudah sekali provokasi. Dan orang yang hanya sebatas mengenal nama itu iman yang paling rapuh, kepercayaan yang paling rapuh. Tingkatan pengenalan yang pertama itu awalnya memang nama, lalu meningkat lagi setelah nama. Kira-kira apa? Ketika Anda mengetahui Jokowi itu hanya sebatas nama, terus Anda mencari tahu Jokowi ini itu siapa dan bagaimana, pengenalan Anda meningkat dari nama meningkat menjadi sifat. Oh, ternyata Jokowi ini orang yang baik, orang yang memikirkan rakyat, seorang pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan. Nah itu dari hanya sebatas nama menjadi sifat. Nah orang yang sudah mengenal sifat itu biasanya imannya lebih kuat daripada hanya sebatas nama. Seperti itu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan ini hanya dipahami hanya sebatas nama, maka akan rapuh sekali keimanannya. Caranya kita memahami sifat Tuhan gimana? Nah kan sudah ada sifat-sifat Tuhan, khususnya dalam agama-agama. Contoh Tuhan itu digambarkan dengan kasih dan sayang. Sifat kasih sayang ini sebenarnya sifat Tuhan. Anda pernah merasakan dikasih dan disayangi seseorang? Hah? Siapa kira-kira? Mantan. Oh, Mantan. Kenapa yang paling dekat dan paling memberi Anda kasih sayang tidak Anda sebut? Inilah kebanyakan manusia. Yang paling memberikan kita kasih sayang itu ibu. Mantan itu apa? Itu harusnya. Kenapa yang paling dekat tidak kita sebut? Gitu loh. Karena sakit. Dengan kita mengenal kasih sayang, kita sedikit lebih maju mengenal tentang cerita Tuhan, mengenal Tuhan melalui sifatnya. Sangat mustahil sekali orang yang mengenal Tuhan, mengenal jati diri, tapi tidak mengerti artinya kasih sayang. Itu bohong sekali. Itu sifat yang paling mendasar dari cerita ketuhanan. Untuk mengenal Tuhan paling dekat itu ya dengan melalui orang tua. Karena ketulusan orang tua inilah, kasih sayang inilah yang paling nyata gitu. Oh, ya sudah sampai sini. Besok-besok kita lanjut lagi tentang sifat-sifat Tuhan yang lain. Sekarang cukup sekian lah. Oke sahabat, cukup sampai di sini dulu sahabat. Nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya. Jangan lupa sahabat, selalu sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.